Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 1 Juni. Taifun Jangmi bergerak ke utara menuju Okinawa. Posisi taifun berada di jarak terdekat dengan Taiwan selama 2 hari ini. Kapal ikan dan pengamat paus di Hualien dan Taitung juga telah berlabuh. Taifun diprediksi menjauh pada hari Kamis. Namun mulai Kamis, front awan musim hujan pelam kembali menyelimuti Taiwan. Ombak besar terus menerjang bebatuan karang di dermaga Hualien. Kapal pengamat paus yang biasanya dipadati wisatawan kini terpaksa bersandar di pelabuhan. Akibat dampak sirkulasi luar Taifun Jangmi, pihak pengelola memperkirakan aktivitas pelayaran akan terhenti setidaknya selama 3 hari ke depan. Posisi taifun skala menengah ini berada di jarak terdekat dengan Taiwan pada Senin dan Selasa ini. Dipacu tekanan tinggi Samudra Pasifik, taifun bergerak ke utara mendekati Kepulauan Ryukyu dan diproyeksikan akan melintasi wilayah Okinawa malam ini. 我们从今天呢受到台风外围环流的影响，其实降雨是比较偏向零星的，在北北基这一带有一些比较零星的阵雨的情形。 Warga diimbau tetap waspada meski taifun menjauh dalam 2 hari. Pakar meteorologi mengingatkan pergerakan taifun ke utara turut menarik angin barat daya dan zona tekanan rendah ke Taiwan. Mulai Kamis, Taiwan Selatan akan diguyur hujan sporadis. Sementara dari Jumat hingga akhir pekan, struktur khas musim hujan Prem bakal membuat cuaca di seluruh Taiwan sangat tidak stabil. 最烈风在台湾附近伴随着有西南气流或者所谓的西南季风跟它搭配在一起，经过同一个地方，那就会产生自在的这个雨量出来。 Profesor Wu menjelaskan hujan pemicu bencana tidak selalu turun setiap hari selama sepekan karena tetap ada periode intermittent. Namun simulasi komputer menunjukkan dalam sepekan setelah Jumat, warga diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca, membawa perlengkapan hujan saat bepergian, serta melakukan upaya pencegahan banjir sejak dini. Walau segera menjelang musim taifun, kondisi cadangan air di wilayah selatan tetap memprihatinkan. Volume air Waduk Usanto merosot drastis dalam beberapa hari terakhir. Sarana perahu wisata juga telah ditangguhkan akibat kondisi lahan gundul yang terekspos dalam skala luas. Sementara itu kapasitas Waduk Chengwen juga hanya tersisa 10%. Perahu wisata terdampar di kejauhan, bahkan dermaga pun miring ke samping. Volume Waduk Usanto terus merosot, membuat sejumlah perahu wisata tak dapat berlayar. Fondasi pondok piano batu yang tertutup air dalam jangka panjang mencuat kembali akibat kemarau. Sementara itu, cadangan Waduk Chengwen hanya tersisa 10% akibat minimnya curah hujan selama musim dingin tahun lalu. Bila berlanjut, hal ini akan memperparah kondisi persediaan air dari hari ke hari. Menanggapi hal ini, Ditjen Sumber Daya Air menekankan Taiwan memasuki masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Pasokan air masih terkendali. Menurut statistik administrasi pariwisata, jumlah warga Taiwan yang bepergian ke luar negeri naik 20% dari tahun sebelumnya. Sebaliknya jumlah wisman yang mengunjungi Taiwan dari Januari hingga April tahun ini hanya 2,99 juta orang dan diperkirakan mencapai total 9 juta selama setahun. Pakar menilai, pelonggaran sektor pariwisataan terselat diyakini berpeluang menggenjot angka wisman di Taiwan. Lebih dari 1.000 bendera ikan koi atau koi nobori berkibar di Taman Xixing dan sekitar stasiun MRT Xinpeitao, dilengkapi instalasi ikan koi raksasa. Festival Musim Panas Distrik Peitao, Kota Taipei resmi dibuka hari ini. Acara yang memadukan bajal dan pertunjukan seni ini sukses menarik perhatian banyak wisatawan mancanegara untuk bersuah foto. It's so good, yes, and the city is pretty well. Yes, so beautiful. So how many beautiful places? I want to drink nice coffee, and Taiwan has a lot of nice cafes. Administrasi pariwisata mencatat kunjungan wisatawan asing ke Taiwan periode Januari hingga April mencapai 2,99 juta orang, naik 3,8% dari tahun lalu dengan mayoritas wisatawan mancanegara asal Jepang. Pakar memproyeksikan total wisman tahun ini berpeluang mencapai 9 juta orang, sementara warga Taiwan yang keluar negeri melonjak 19% dan diperkirakan menembus 21 juta orang, memperlebar kesenjangan angka keluar masuk. 我们疫情前是将近1200万了哈，大概是落差大概还有300万。那300万里面，中科大概影响200万。 Kunjungan wisman tahun lalu mencapai 8,57 juta orang dan diperkirakan belum mampu menembus 10 juta tahun ini. Pakar menyarankan alokasi tarif layanan bandara dialihkan untuk membangun fasilitas wisata unggulan guna mendongkrak kualitas pariwisata. Sementara itu, administrasi pariwisata menyatakan fokus evaluasi kini tidak lagi sekadar mengejar target kunjungan, melainkan meningkatkan transaksi belanja dan durasi tinggal wisatawan.
Sejumlah kebijakan akan diberlakukan mulai bulan Juni. Salah satunya adalah peraturan perpanjangan SIM bagi pengemudi usia lanjut. Lansia di atas 70 tahun yang menerima pemberitahuan namun tidak memperbarui SIM mereka akan didenda $3.600. Selain itu, tarif listrik musim panas juga akan diterapkan mulai hari ini. Diperkirakan berdampak pada rumah tangga dengan konsumsi listrik tinggi. Tarif listrik musim panas mulai diterapkan per 1 Juni. Perusahaan Taipower memperkirakan rata-rata iuran listrik rumah tangga per bulan bertambah menjadi $1.084 atau naik 70% sebesar $446 dibandingkan periode biasa. Selain itu, peraturan SIM juga telah direvisi. Pemegang SIM yang ditangguhkan selama lebih dari 3 tahun harus mengikuti kursus mengemudi sebelum menjalani ujian ulang. Lansia di atas 70 tahun harus memenuhi persyaratan medis sebelum mengikuti ujian. Pelanggar akan didenda maksimal $3.600. Per 1 Juni, MOL mengaktifkan proyek inspeksi suhu tinggi dan pelacakan serta evaluasi bahaya panas. Majikan diingatkan untuk menyediakan naungan yang memadai, mekanisme penyejuk serta tempat minum air dan area istirahat untuk melindungi keselamatan pekerja. Kemarin, tentara Israel berhasil menguasai dan mengibarkan benderanya di Benteng Beaufort. Ini merupakan kawasan terdalam di Lebanon yang dijelajahi Israel sejak mereka menarik pasukannya pada tahun 2000. Tentara Israel juga meluncurkan serangan udara ke kota Tyre pada Jumat lalu. Kesepakatan gencatan senjata hanyalah secari kertas yang tidak bermakna. Militer Israel berhasil merebut perbukitan Beaufort di Lebanon Selatan pada 31 Mei dan menguasai Kastel Beaufort yang berada di atas bukit sekaligus mengibarkan benderanya. Ini menjadi aksi militer Israel terdalam di Lebanon Selatan dalam 26 tahun terakhir sejak mereka menarik diri dari kawasan tersebut pada tahun 2000. תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Benteng Beaufort berada di dataran tinggi sehingga memiliki keunggulan geografis untuk mengawasi wilayah utara Israel dan kawasan Nabatea di Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel menyatakan penguasaan benteng bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah sekaligus memasukkan wilayah tersebut ke dalam zona aman guna melenyapkan ancaman jangka panjang terhadap penduduk yang tinggal di perbatasan. Pada tanggal 28, serangan udara Israel menghantam Tyre, kota pelabuhan terbesar keempat di Lebanon, menewaskan setidaknya 14 orang. Meski ada peringatan evakuasi, waktu yang diberikan tidak mencukupi. Pemerintah Lebanon mengecam Israel karena dianggap meningkatkan eskalasi konflik, namun mengakui jalur dialog untuk gencatan senjata memiliki risiko yang lebih rendah. المفاوضات مضمونة النتائج بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى. Kerangka gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat hanya bertahan beberapa minggu. Kurangnya mekanisme penegakan yang kuat dan sikap keras Hizbullah serta serangan udara Israel yang berkelanjutan di jalur Gaza membuat kesepakatan damai tersebut tidak lagi efektif. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.